warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Blora akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Sigit Pamungkas Harjo dari SDN 5 Ngawen, Kecamatan Ngawen, dan teman saya Nurul Hidayati dari SDN 1 Gabusan, dan teman saya Ariska Prisma Santi dari SMK Negeri 1 Jati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Oh iya, alhamdulillah. Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya. Pak Sigit pripun? Baik juga, ini kebetulan baru saja dari Blora. Jadi mohon maaf tadi Bu Prisma telepon sampai 10 kali nggak saya angkat, saya baru perjalanan. Mungkin ada apa ya Bu, kok sampai 10 kali ini telepon sama saya ini? Iya Pak, tadi tuh saya telepon Pak Sigit itu mau konsultasi atau mau ngobrol tentang, soalnya kan saya mau melakukan coaching dengan salah satu teman saya. Gitu, berarti mau coaching dengan salah satu guru ibu ini ya? Iya. Gitu, baik Bu. Mungkin sebelum melakukan coaching, nah ini kira-kira ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coaching Nanti ini? saya akan mengembangkan dengan kehadiran sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Gitu, jadi ada ini ya, pengembangan setidaknya ada 3 itu Ya, muncul. ya. Mungkin bisa diceritakan lagi apa namanya yang ingin dikembangkan secara spesifik, lebih fokus ke guru ibu itu nanti apa ya? Ya, nanti saya akan lebih fokusnya ke memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Memberikan pertanyaan yang berbobot kepada uji. Baik, luar biasa Bu. Nanti kalau yang diobservasi itu kan terkait dengan pertanyaan berbobot berarti ini. Ya. Berarti nanti ini yang akan saya bantu ini nanti terkait observasinya di pertanyaan berbobot seperti itu. Iya Pak. Nah, kira-kira nanti Bu Prisma bisa menceritakan indikator ketercapaian dari pengembangan dari tujuan yang Bu Pris tadi kan menceritakan terkait dengan pertanyaan berbobot. Mungkin bisa diceritakan indikatornya nanti apa yang bisa kita sepakati? Iya Pak, nanti saya akan pakai ini menggunakan indikator sesuai dengan tahapan TIRPA, yaitu bagaimana tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya bagaimana, dan yang terakhir tanggung jawab itu terlihat apa tidak. Gitu, baik Bu Prisma. Baik, nanti selamat melakukan coaching dengan gurunya. Semoga nanti sukses, saya juga akan mendampingi. Baik, terima kasih Bu Prisma. Ya, Pak. Monggo silakan bisa dilakukan sekarang. Ya, terima kasih Pak Sigit. Sama-sama Bu Prisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, gimana kabarnya? Tadi kok telepon saya sepertinya ada yang ingin diceritakan gitu. Waalaikumsalam Bu Risma. Iya, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya ceritakan. Ingin di coaching ini sama Bu Risma. Jadi di kelas saya ini saya memiliki masalah karena saya ngajar di kelas 1, begitu Bu Risma. Oh, jadi Bu Nurul punya permasalahan ini ya Bu, di cara pembelajaran di kelas gitu. Jadi di kelas 1 itu saya mengajar membaca itu anak-anak belum bisa begitu. Jadi kemampuan anak itu berbeda-beda begitu Bu Risma. Jadi ada anak yang sudah lancar membaca, ada yang belum, ada yang baru mengenal huruf begitu Bu Risma. Jadi saya kesulitan bagaimana sih seharusnya saya memberikan pembelajaran dengan kemampuan mereka yang berbeda supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Lalu apa yang Bu Nurul harapkan dari obrolan kita atau dari coaching kita hari ini? Oke, yang saya harapkan nanti saya menemukan solusi bagaimana seharusnya saya bisa melakukan pembelajaran supaya mereka bisa nyaman, kemudian
tujuan pembelajaran yang saya terapkan itu bisa tercapai untuk murid-murid, begitu Bu Risma. Berarti gini ya Bu, langkah pertama itu kan kita coba identifikasi dulu situasinya dari skala 1 sampai 10 itu di mana Bu Nurul merasa dalam mencapai tujuan ini. Saya merasa pembelajaran yang saya terapkan untuk anak-anak di kelas itu di skala 5 Bu Risma. Oh ya, berarti Bu Nurul sekarang merasa berada di skala 5 ya Bu. Iya. Lalu Bu Nurul mengharapkan kondisi kelasnya itu berada di skala berapa? Iya Bu Risma, jadi saya berharap ini nanti setelah kita ngobrol ini saya mendapatkan paling tidak di skala 8 begitu Bu Risma. Ya, menurut Bu Nurul, anak-anak itu lebih suka gaya belajar pembelajarannya seperti apa? Ya, ini kan kelas 1 ya Bu Risma ya, jadi saya melihatnya anak-anak itu masih senang sekali dengan bermain. Jadi saya melihatnya anak-anak itu suka yang pembelajaran berbau bermain, kemudian pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar mereka, begitu Bu Risma. Kira-kira apa yang akan Bu Nurul lakukan supaya pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar? Saya berencana begini Bu Risma, kemampuan anak yang berbeda-beda ini saya akan melakukan pemetaan, melakukan asesmen awal kepada anak-anak terkait kemampuan mereka. Jadi nanti saya akan membuat instrumen gitu terkait untuk melihat kemampuan mereka, kemudian nanti dari hasil asesmen itu akan saya buat kelompok-kelompok sesuai gaya belajar mereka, seperti itu. Lalu ada hambatan nggak Bu yang mungkin nanti akan muncul ke depannya? Saya rasa ada ya Bu Risma, nanti kendala itu saya rasa saya akan kesulitan juga nanti dalam membuat instrumennya itu, karena saya melihatnya untuk pemetaan awal anak tidak bisa sehari 2 hari selesai. Jadi nanti mungkin di situ saya mengalami kendala juga di situ. Lalu bagaimana Bu Nurul cara menghadapi hambatan tersebut Bu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk membantu berkolaborasi melakukan asesmen itu Bu Risma. Jadi untuk menyusun instrumennya saya akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan yang lain. Ada prioritas tertentu nggak Bu? Prioritas saya nanti di situ untuk pemetaan kemampuan awal anak Bu Risma. Jangka waktunya itu nanti akan dilaksanakan bagaimana? Untuk jangka waktunya mungkin saya butuh, karena menyusun instrumennya itu tidak serta sehari 2 hari selesai ya Bu ya, dan pengamatan itu butuh beberapa hari, mungkin saya akan butuh waktu 1 sampai 2 minggu itu Bu Risma. Ya, bisa diceritakan bagaimana cara Bu Nurul itu mengukur tingkat keberhasilan dari rencana yang sudah dibuat oleh Bu Nurul tadi? Iya, indikator keberhasilannya nanti adalah anak-anak itu bisa nyaman dengan pembelajaran yang saya sampaikan, anak-anak senang, kemudian dari tujuan pembelajaran yang saya tetapkan, yang kita tetapkan bersama itu bisa tercapai oleh murid-murid, begitu Bu Risma. Ya, lalu ada komitmen nggak Bu dalam melakukan pembelajarannya? Saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan supaya mereka senang dalam pembelajaran itu. Bisa diceritakan nggak ada yang bisa membantu Bu Nurul dalam melaksanakan pembelajaran sesuai gaya belajar murid tadi? Iya, saya akan terus berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah Bu Risma, karena kelas kami juga kelas paralel, pastinya nanti kami juga akan terus berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Lalu apa yang Bu Nurul harapkan dari coaching hari ini? Yang saya dapatkan dari coaching hari ini, saya jadi menemukan solusi Bu Risma. Tadi saya sempat bingung harus bagaimana. Sekarang saya sedikit punya gambaran, setidaknya saya tahu saya harus melakukan
asesmen awal untuk menentukan kemampuan belajar anak itu tadi. Wah, ini bagus sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu Nurul sudah melakukan coaching dengan saya. Saya percaya bahwa Bu Nurul bisa melakukannya dengan baik gitu. Jangan pernah menyerah. Iya Bu Nanti, Risma. ya, nanti kalau misal Bu Nurul butuh bantuan atau perlu dikembangkan lagi dengan masalahnya tadi, bisa ngobrol lagi dengan saya ya Bu ya. Terima kasih Bu Risma atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Baik Bu Risma, ini tadi sudah melakukan coaching dengan salah satu guru Ibu ini. Kalau boleh tahu tadi saya lupa ini. Dengan Bu siapa ya tadi Ibu melaksanakan coaching ini? Oh ya Pak, tadi saya melakukan coaching dengan salah satu guru saya yaitu Bu Nurul Pak. Oh, dengan Bu Nurul. Ya. Iya. Oh iya. Tadi kebetulan juga saya sedikit ikut mendengarkan. Ini Bu, terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi kan kita fokus di situ ya. Iya. Nah, ini menurut Ibu, menurut perasaan Ibu, sejauh mana ketercapaiannya? Kalau saya lihat itu sudah sesuai dengan alur cerita Pak. Dari bagaimana tujuannya tadi sudah diutarakan dengan coaching, kemudian juga identifikasi juga sudah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab sudah ada Pak. Sudah ada. Mungkin kalau bisa diskalakan Bu, kemampuan Ibu terkait di coaching ini, kalau mungkin menurut perasaan Ibu sudah sejauh mana? Kalau menurut perasaan saya itu saya baru merasa sudah di skala 8 Pak. Skala 8. Ya, dalam coaching guru saya tadi. Oh iya, luar biasa ya. Jadi sebetulnya saya lihat juga tadi sudah nampak, sudah tampil dari tadi alur tirtanya. Jadi Bu, ini mungkin ada yang ingin coba mungkin dengan data-data tadi yang terkait percakapan coaching antara Ibu dengan Bu Nurul tadi, mungkin ada catatan yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokusnya pada area yang ingin dikembangkan. Nah, di sini mungkin ada catatan-catatan yang ingin disampaikan. Kalau boleh, silakan ceritakan. Ya Pak, catatannya ya tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Nurul sudah menyampaikan bahwa ingin melakukan pembelajaran sesuai gaya belajar anak, kemudian juga sudah menemukan solusinya seperti itu Pak. Ini saya juga punya catatan. Kalau bolehkah saya juga ikut menyampaikan Bu? Boleh Pak, boleh sekali. Jadi tadi kebetulan saya mengikuti di awal ini permasalahannya ini terkait dengan membaca. Tadi juga saya lihat sudah bagus Bu. Jadi memang coaching ini bisa menemukan solusi tanpa arahan, dalam artian tanpa Ibu harus memberikan solusi ke coaching. Ini sudah bagus juga. Kemudian tadi juga sudah nampak terkait dengan alurnya, yaitu di awal itu mungkin obrolannya lebih diperhalus lagi. Kalau saya lihat di situ. Kemudian di solusi sudah nampak secara instrumen tadi juga solusi di awal itu kan tadi kalau saya mendengarkan Bu Nurul ini menemukan terkait dengan asesmen awal. Cuma memang asesmen awal ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, mungkin dari waktu yang lama ini bisa dikulik lagi, bisa diparafrasekan lagi. Nah, nanti juga pertanyaan Bu Nurul akan lebih fokus lagi kok. Kalau pakai asesmen awal, gimana sih caranya biar tidak terlalu memakan waktu? Itu saja sih. Ya. Kalau secara alur tirta, kemudian ada rasanya sudah masuk. Kemudian tadi juga tinggal pengembangan saja seperti itu. Mungkin menurut Ibu seperti apa ini? Apa yang saya sampaikan ini? Mungkin bisa boleh ditanggapi. Ya Pak, terima kasih sudah diberikan catatan. Nanti akan saya kembangkan lagi untuk coaching selanjutnya seperti itu Pak. Oh iya. Supaya bisa lebih baik lagi. Oh iya. Jadi ini untuk yang terakhir itu, kalau
Ini kan tadi sudah kompetensi terkait dengan pertanyaan yang berbobot, jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan hasil melakukan pembinaan yang dilakukan tadi kan dengan guru ibu juga. Mungkin Bu Prisma di lain waktu ya konsentrasi coachingnya mungkin akan ada lagi yang akan dikembangkan. Kalau boleh saya tahu, mungkin bisa diceritakan. Ini sudah melakukan coaching dengan ibu, kemudian mungkin di berikutnya ada lagi yang ingin dikembangkan. Ya, nanti kalau saya melakukan coaching lagi, bisa yang saya kembangkan itu bisa, semoga bisa lebih dari satu ya Pak. Kalau tadi kan lebih spesifik ke memberikan pertanyaan berbobot. Untuk selanjutnya mungkin bisa ke ketiganya itu bisa terpenuhi gitu Pak. Oh iya, baik. Semoga harapan ini bisa tercapai. Bu Prisma, jadi tadi sudah melakukan coaching, kemudian di pertemuan berikutnya harapannya juga Bu Prisma tadi sudah menyampaikan bahwa akan mengembangkan kompetensi yang lain juga. Jadi nanti tolong itu juga dicatatkan dalam bentuk supervisi akademik. Jadi ketika ibu nanti melaksanakan coaching dengan guru ibu sebagai coach, kemudian teman ibu atau guru ibu ini menjadi seorang coaching, nanti bisa dibuat dalam bentuk supervisi akademik. Nah, kemudian kira-kira nanti setelah ini kapan ya kira-kira bisa dilanjutkan, di mana, kemudian siapa aja yang bisa bantu dalam artian ini. Kalau tadi ibu tadi kan sudah fokus pada kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, mungkin kalau di besoknya selain pertanyaan berbobot, lah kira-kira kapan, kemudian di mana, kemudian siapa aja yang bisa bantu sebagai coach. Ya nanti mungkin ini ya Pak, bisa minta bantu teman-teman guru yang lain. Kemudian nanti kalau saya butuh bantuan lagi, saya akan berkonsultasi dengan Asked lagi. Oh iya, bisa. Kira-kira di mana ini, kapan ini waktunya ini kira-kira? Oh ya, nanti bisa dalam waktu 2 minggu ke depan ya Pak ya. 2 minggu ke depan. Di mana Pak ya? Ya, monggo, silakan. Di sekolah sudah Pak. Oh iya, di sekolah. Baik, terima kasih Bu Prisma. Ini mantap sekali terkait coaching yang sudah dilakukan. Semoga nanti bisa lebih berkembang, bisa dilanjutkan lagi. Harapan saya juga terkait Aluk-Tirta, kemudian dengan rasa ini lebih mengena dan lebih lebih lancar lagi. Jadi mengalir sesuai dengan apa yang memang di lapangan ini terjadi. Baik, seperti itu Bu Prisma, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing di kita, monggo. Iya Pak, terima kasih sudah mau membimbing saya dalam melakukan coaching hari ini. Semoga coaching untuk selanjutnya saya bisa lebih lancar lagi, dan mohon untuk bimbingannya Pak. Baik, Terima kasih. Sama-sama Bu Prisma. Oh iya, ini kebetulan karena nanti ini jam 10 saya ada rapat di Blora. Saya juga terima kasih ini jamuannya tadi di sana sudah bisa minum semua. Baik, terima kasih Bu Prisma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi.